Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Gani Prasetyo dengan NIM 932118619. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dari kelompok 6 tentang dinasti Umayyah, yang mana kita tahu dinasti Umayyah itu ada dua. Yang pertama di Damaskus dan yang kedua berada di Andalusia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dinasti Umayyah yang berada di Andalusia, khususnya adalah sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah Andalusia ini yaitu adalah kekhalifahan yang pernah berkuasa pada saat itu di semenanjung sekitar Liberia, yaitu tepatnya di Spanyol dan Portugal dan selatan dari Prancis yang saat ini, dalam rentang waktu 705 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Nah, nama dinasti Umayyah ini sendiri juga dirujuk dari nama Umayyah bin Asyam, kakek buyut dari kekhalifahan Muawiyah bin Sufyan. Nah, ngomong-ngomong tentang dinasti Umayyah ini, sejarah berdirinya ini sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal tidak terlalu banyak sih, tapi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang faktor internal. Yang pertama, faktor internal itu sendiri terbentuk dari suatu kemauan, tekad, atau keinginan penguasa Islam terdahulu yang ingin mengembangkan dan memperluas wilayahnya hingga ke wilayah Andalus, juga semenanjung Liberia, khususnya Spanyol dan Portugal. Dimulai dari masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu pada tahun 705, di mana Al-Walid bin Abdul Malik ini bisa menguasai sepenuhnya wilayah Spanyol tersebut, yang sebelumnya juga dapat menguasai wilayah Afrika Utara hingga dapat menjadikan suatu provinsi tersendiri, satu provinsi yaitu yang dapat dinamai Bani Umayyah. Nah, masih membahas tentang faktor-faktor internal. Kekuasaan sepenuhnya atas Afrika Utara ini pertama kali berada di zaman kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, yang mana pada saat itu ia juga berhasil mengangkat seorang gubernur di daerah itu. Dia bernama Hasan bin Nu'man al-Ghisani, tepatnya pada tahun 685 Masehi sampai dengan 705 Masehi. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas kekuasaan di negeri Spanyol, yang mana diprakarsai juga oleh tiga orang pilar yang sangat berjasa. Yang pertama yaitu adalah Tarif bin Malik, yang kedua adalah Tarif bin Ziyad, dan yang ketiga adalah Musa bin Nusair. Dan pada saat itu Gubernur Nu'man al-Ghisani itu telah digantikan kekuasaannya oleh Musa bin Nusair tersebut, dan dia juga berhasil memperluas wilayahnya sampai ke wilayah Aljazair dan juga sampai ke wilayah-wilayah Maroko. Selain itu juga dapat mengembangkan wilayah Islam di wilayah-wilayah barbar seperti pegunungan dan juga lain sebagainya. Nah, sebelumnya di wilayah Afrika Utara ini, untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara ini juga membutuhkan selang waktu yang sedikit lama, kurang lebih sekitar 53 tahun, tepatnya pada tahun 30 Hijriah, yaitu di masa pemerintahan Muawiyah bin Sufyan, sampai dengan tahun 83 Hijriah, tepatnya di masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik. Nah, pada saat itu sebelum Islam dapat menguasai Bani Umayyah, saat itu banyak kekacauan yang terjadi akibat yang disalahgunakan oleh kerajaan Visigot di Rumun Ghats. Karena pada saat itu kerajaan Visigot menyelewengkan kekuasaannya dan menentang Bani Umayyah, hingga akhirnya Bani Umayyah sendiri dapat memperjuangkan wilayah tersebut. Nah, selanjutnya adalah faktor-faktor eksternal. Nah, untuk faktor eksternal ini sendiri tidak terlalu banyak sih yang perlu kita bahas. Nah, utamanya di Spanyol.
eksternal ini sendiri yang di wilayah Spanyol. Misal di wilayah Spanyol pada waktu itu, sebelum kekuasaan Islam pada waktu itu berjaya, pada saat itu negeri Spanyol benar-benar carut marut, di antaranya faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor-faktor lain. Nah, pada waktu itu di zamannya penguasa Gotik, di mana kekuasaan tersebut sangat diselewengkan. Penguasa tersebut sangat intoleran terhadap agama-agama lain. Misal Yahudi yang pada saat itu sebagai pemeluk agama terbanyak di wilayah negeri Spanyol tersebut diminta secara paksa, bahkan sangat sangat teraniaya, dipaksa untuk dibaptis oleh raja Gotik tersebut, oleh penguasa Gotik tersebut, untuk dibaptis dengan agama Kristen. Dan yang tidak mau pada saat itu sangatlah mengerikan karena akan dibunuh dan juga disiksa. Terima kasih. Ini presentasi sedikit dari sejarah berdirinya Bani Umayyah Andalusia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.